Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya bagiku. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah Bapa Surgawi, Yesus Kristus dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa. Engkaulah segalanya, dari selamanya sampai selama-lamanya. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu.
Yesus, domba Allah, mulia namamu dari selamanya sampai selamanya. Mulia namamu, mulia namamu, mulia namamu, Bapa Yesus, Bapa Surgawi, Yesus Kristus, Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa, mulia namamu. Yes. Salib. Dia tidak mengenal salib.
bersama-sama dalam Kristus. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib, kan aku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus, dalam Kristus, dalam Kristus. Ada kemuliaan di balik salib, kan aku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Kekuatanku, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Kekuatanku, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Haleluya. Tepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Yes.
sampai selamanya. Ku sembah Engkau sejak hari ini seumur hidup kami dan sampai selamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa. Amin. Salam penyembahan. Sobat penyembah, dalam program Worship at Home pada saat ini kita sudah memuji menyembah Tuhan di rumah kita masing-masing, di tempat kita bekerja dan bertugas. Lalu tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan tema kita saat ini adalah Tuhan tempat pengungsian bagi kita yang lemah. Dan telah hadir hambanya Pastor Insinyur Dhani Krishna Supangat, alumni ITB, Institut Teknologi dirubah menjadi Institut Teologi ya, karena akhirnya beloknya ke hamba Tuhan. Pastor Dhani ini lagi mengharu biru 3,5 juta dari penduduk Ukraina, padahal penduduknya 40 juta, bisa memicu 4 juta bahkan lebih, berarti 10% mengungsi. Tapi kita nggak bahas detailnya yang negeri ini, tapi di Alkitab banyak orang yang pernah mengungsi juga, khususnya umat pilihan Allah. Pertanyaan saya, ada janji Tuhan di Yesaya pasal 25 ayat yang keempat, Tuhan adalah tempat pengungsian bagi kita umatnya yang lemah. Kalau diaplikasikan ke hari-hari ini, sebenarnya apa rahasianya supaya kita boleh menjadikan Tuhan tempat pengungsian kita? Ya, kita mulai dari perjanjian lama ya. Pada waktu Abraham tuh, dia diberkati, tetapi tiba-tiba terjadi masa kekeringan. Istilahnya zaman sekarang gagal panen. Lalu mereka mengungsi ke Mesir, minta bantuan Mesir. Nah, tapi apa yang terjadi? Yang terjadi malah petaka. Karena Fir'aun mau memperistri istrinya kan, ya, Sarah. Nah, itu gambaran bagaimana bahayanya kalau lari ke dunia, minta bantuan dunia. Tetapi Ishak juga sama kejadiannya. Di Kejadian 26, pada waktu itu terjadi kelaparan. Dan Ishak juga nggak tahan dan dia mau mengungsi ke Mesir. Tetapi dalam perjalanan dia mampir ke Gerar. Abimelekh tertarik sama istrinya. Nah, akhirnya ketahuan bahwa ternyata itu adalah istri dari Ishak. Wah, Abimelekh marah. Udah silakan tinggal, pilih aja tempat mana. Karena Tuhan bilang jangan pergi ke Mesir. Jangan minta bantuan Mesir. Artinya kalau mengungsi jangan minta bantuan dunia gitu. Nah, tanya Tuhan dulu. Nah, ini kan Abraham, Ishak ini memang pilihan Tuhan. Tuhan tolonglah. Malah ketika mengungsi ke Mesir, balik ke Kanaan, Abraham dikasih banyak hewan dan sebagainya. Pulang mengungsi malah kaya raya. Demikian juga Ishak, dia akhirnya tinggal di daerah Gerar dan menuai 100 kali lipat, menuai 100 kali lipat pada masa itu juga. Tapi kembali ke Yakub, waktu mengalami kelaparan, Tuhan Allah sudah mengutus Yusuf duluan ke Mesir, ya, dan mereka mengungsi 430 tahun. Iya. Jadi tadinya mengungsi minta bantuan, tapi lama-lama jadi budak. Itulah gambaran kalau mengungsi ke Mesir, artinya minta bantuan Mesir. Tetapi poinnya lain. Kalau ini menggambarkan memang Yusuf ini dia dibuang untuk menjadi raja, ya, jadi Perdana Menteri Mesir untuk menyiapkan bahan pangan dan sebagainya untuk bangsa Israel. Jadi kemanapun bangsa Israel ada masalah, ya ada bantuan. Cuma bedanya waktu di Mesir, disinilah bahasanya kalau zaman sekarang ada anak Tuhan yang memimpin, sehingga perjalanannya menjadi baik. Walaupun
harusnya mereka kembali ke Kanaan segera, tapi kenakan Pak di Mesir Pak, ya mengungsi ke tempat yang sudah penuh dengan fasilitas sarana prasarana, tidak mau kembali ke panggilan Tuhan. Ya akhirnya tadinya 400 tahun kata Tuhan mereka akan diperbudak, tetapi baru 430 tahun kemudian keluar dari Mesir. Keluaran 12 ayat 40. Molor 30 tahun. Kenapa? Karena mentalnya masih mental budak. Dipersiapkan 30 tahun untuk jadi mental tentara sehingga bisa kembali. Nah, dari pelajaran itu kita harus tahu bahwa ketika mau mengungsi ke suatu tempat, tanya Tuhan. Nah, sebetulnya tadi kita sudah tanya Tuhan kemana dan berapa lama? Ya, kemana serta bagaimana? Ya. Di dalam Yesaya 25 ayat 4 ya, saya bacakan. Sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin, seperti panas terik di tempat kering. Kegaduhan orang-orang luar kau diamkan, seperti panas terik ditiadakan oleh naungan awan. Demikianlah nyanyian orang-orang yang gagah sombong ditiadakan. Nah, kenapa ada orang menyungsi? Karena ada orang sombong. Ada yang mau menguasai, ada yang mau menjajah, ada yang mau membuat orang lain menderita, sehingga daripada mati konyol, misalnya dia diserang oleh satu bangsa lain, ya lebih baik dia menghindari peperangan dan mereka mengungsi mencari tempat yang aman. Nah, semua orang mengungsi di samping juga karena ada bencana alam ya, gunung meletus, banjir bandang, gempa bumi, mengungsi ke tempat yang lebih aman. Tetapi dari semua itu, kalau ada bencana malapetaka terjadi, saya selalu pakai istilah Tuhan cari perhatian, Mbak. Karena pada waktu aman damai, ayolah berdoa anakku, mana sempet, ya kan? Pada waktu semuanya masih baik-baik, ya dia ekonominya naik terus, ayo cari Tuhan, mana sempet, ya. Sampai satu hari dia naik bajai, Pak. Bajainya ngebut ya, sampai akhirnya remnya blong, nabrak pembatas jalan, masuk ke sungai, jebur. Lalu dia menjerit, Tuhan Yesus tolong saya. Dibalas dari surga, mana sempet. Jadi setiap malapetaka bencana yang boleh dialami manusia, Tuhan mau kita segera cari Tuhan. Karena dikatakan Tuhanlah tempat pengungsian yang paling aman. Jadi tidak perlu dia keluar dari area itu, tidak perlu dia keluar dari masalah itu. Kalau Tuhan sudah di pihak dia akan aman. Sebagai contoh, karena bangsa Israel ini nggak mau pulang-pulang, tidak mau kembali pada panggilannya, Pak. Udah keenakan di Mesir kan, dia nggak mau kembali ke Kanaan. Bahkan sudah pergi meninggalkan PC, masih mau kembali ke Mesir. Iya, BBM Pak, bolak-balik Mesir. Iya. Jadi udah di Mesir, diperbudak aja seneng loh Pak, enak. Kenapa? Karena dalam perlindungan Tuhan, pada waktu Tuhan melepaskan 10 tulah, sungai Nil jadi darah. Orang Israel nggak ngalamin yang namanya sungai Nil jadi darah. Kenapa? Tinggal di Goshen, Pak. Nah, Goshen itulah tempat perlindungan bangsa Israel yang ditetapkan Tuhan. Ketika lalat pikat belalang pelahap menyerang seluruh Mesir, di Goshen aman-aman aja, Pak. Mereka tetap bisa hidup tenang. Bahkan ketika anak sulung mati di seluruh negeri, di Goshen anak-anak sulung tetap selamat. Itulah tempat perlindungan Tuhan, tempat di mana Israel memang ada tempat yang dikhususkan, diluputkan dari malapetaka. Walaupun mereka belum keluar dari Mesir, mereka masih di area Mesir, Pak. Tetapi ada yang dikhususkan. Nah, hari-hari ini juga begitu. Kita juga akan melihat banyak ada bencana, ada malapetaka, gunung meletus dan sebagainya. Tetapi Tuhan mengajak kita, ketika itu terjadi, ya Tuhan itu akan meluputkan dari segala malapetaka. Tapi pun kalau kita alami, segera tanya Tuhan, segera mencari Tuhan, dan Tuhan akan jadikan dia sebagai tempat pengungsian yang utama. Mungkin nggak perlu keluar dari area itu, Pak. Bisa saja dia tetap tinggal di situ. Kalau perang mungkin mortir berdesingan di atas rumah, yang lain pada babak belur, tapi rumah dia aman-aman aja. Orang pada kelaparan, Tuhan kirim malaikat, bisa kirim makanan. Tetapi ini memang tujuan daripada kekristenan adalah
perjumpaan dengan Tuhan, Pak. Mengenal betul Tuhan itu hidup dan mengenal betul pertolongan Tuhan itu istimewa dan tepat waktu. Jadi setiap bencana di akhir zaman ini kita akan melihat banyak masalah, banyak tantangan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, intim dan melekat dengan Tuhan. Itulah tempat pengungsian yang sejati. Pastor Dani, ini Yesaya pasal yang ke-25 ayat 4 sangat cocok untuk pengungsi Ukraina. Sangat tepat. Kiranya ada yang menerjemahkan dalam bahasa mereka. Dikatakan di sini, sebab engkau menjadi tempat, Tuhan menjadi tempat pengungsian bagi yang lemah dan yang miskin. Dan yang menarik di sini, dari apa di sini? Dari amarah, dari kesombongan, orang yang merasa, mohon maaf, sok gagah. Nah, tapi kita aplikasikan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Sewaktu pandemi ini melanda, banyak orang berkata, kemana harus mengungsi? Karena zaman kerusuhan 98 mereka bisa lari ke luar negeri aman. Kerusuhan hanya 98 di Indonesia. Ya. Di luar negeri tidak ada kerusuhan. Tapi kali ini semua pandemi seluruh dunia, bukan epidemi. Tetapi ini tepat untuk yang kena pandemi, pengungsiamu adalah Tuhan. Ya. Tuhan Allah dalam Bapa ya, surgawi, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Ya. Lalu kepada mereka yang merasa miskin, menghadapi mungkin resesi, menghadapi tekanan hidup. Nah, sekarang pandemi mulai melonggar, mereka sekarang dalam ketakutan. Karena menurut Google nih, bumi ini bisa hancur lumat hanya dengan 100 nuklir. Sekarang jumlah nuklirnya Rusia aja 3.000. Amerika di bawahnya sedikit, belum Pakistan, India, China, Korea. Jadi kalau meledak semuanya, selesai, menguap sudah. Jadi ada ketakutan yang over. Bahkan beberapa yodium di Eropa udah pada habis karena persiapan. Kalau tidak kena nuklir langsung kan menguap. Kalau kena nuklir langsung menguap, kalau tidak kena nuklir langsung mati pelan-pelan. Nah, daripada mati, minum yodium. Nah, apa diaplikasikan dalam hidup mereka? Iya. Jadi kalau kita lihat firman Tuhan ini adalah petunjuk, Pak. Nah, sebagai orang yang berusaha dan mengenal Tuhan, mari kita belajar melihat tanda-tanda akhir zaman atau situasi zaman ini berdasarkan terang firman Tuhan. Betul, manusia mereka-reka, rusuh bangsa-bangsa, siap perang nuklir. Tapi Alkitab menunjukkan pada kita, perang ini adalah bagian daripada masa penghakiman, Pak. Ada 7 meterai, ada 7 sangkakala, ada 7 cawan murka menurut kitab Wahyu. Dan ketika sangkakala kedua, kuda merah ini berpacu, itu perang. Nah, mungkin itulah yang disebut perang dunia ketiga. Lalu masuklah nanti ada perang utara selatan. Itu di kitab Daniel 11. Armageddon. Belum, Pak. Ini masih utara selatan, ini menuju ke masa antikris, Pak. Jadi pada waktu itu menurut Daniel 11, Israel akan diserang oleh bangsa-bangsa di selatan. Dan Israel punya perjanjian 7 tahun kerjasama dengan utara, yang kita tafsirkan hampir semua bantuan dengan Eropa, dan minta bantuan dan akhirnya menang. Tetapi kerajaan utara ini bukannya kembali ke negaranya, tapi malah menjajah Israel. Pemimpinnya duduk di bait Allah, menyatakan diri sebagai Allah. Jadilah dia antikris. Nah, masuk 3,5 tahun kedua masa antikris. Itu perang utara selatan. Nah, baru nanti di puncak daripada 7 tahun, itulah yang disebut di jadi di sangkakala itu ada sangkakala ke-6. Itu persiapan tentara dari timur, Pak, menyeberang sungai Efrat mengering untuk bergerak ke satu tempat yang dijelaskan kemudian di cawan murka Allah yang ke-6. Mereka semua berkumpul di tempat yang disebut Megiddo. Itulah perang Armageddon. Itulah perang dunia terakhir. Nah, disitulah kitab Wahyu menjelaskan banyak
kuda-kuda, banyak apa, baunya seperti belerang. Itu mesiu. Nah, disitulah kemungkinan perang nuklir, Pak. Karena di situ dikatakan langit bumi hancur, ya, jadi semuanya hancur. Tetapi kalau kita lihat sebelum-sebelumnya manusia masih banyak, Pak. Ya, seperempat manusia binasa, kemudian masih sepertiga manusia binasa. Jadi bumi belum hancur. Jadi artinya begini poinnya. Janganlah kita jadi paranoid, jadi ketakutan yang berlebihan. Jadi dunia akan mewartakan kabar-kabar, kedengaran sini, sana sini, kabar-kabar menggemparkan. Kan saya jadi ikut gempar, ya jangan. Karena yang betul berlindunglah dalam sabda Allah. Karena di dalam Lukas 21 ayat 26 itu juga dikatakan banyak orang mati ketakutan. Jadi matinya bukan karena virus, matinya bukan karena serangan jantung, tapi matinya karena ketakutan. Kenapa? Berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Berhubung dengan segala berita ataupun situasi keadaan di bumi ini. Harga-harga naik, ya barang-barang mulai bahan pangan susah. Karena di Alkitab katakan ada kelaparan dan sebagainya. Akhirnya jadi matinya karena ketakutan. Konon dari sebuah survei yang ada, kemarin yang COVID yang gelombang pertama dan terutama yang kedua itu, banyak kan yang meninggal itu bukan karena COVID-nya, karena ini flu biasa, tapi karena dia masuk di karantina. Dulu itu kan di kamar terus, nggak boleh keluar, sendiri dia. Mungkin di satu gedung dapat berita kamar sana udah meninggal, kamar sini meninggal, atau di ICU sebelah udah meninggal. Wah, jadi ketakutan. Jadi matinya karena ketakutan. Nah, tapi kalau sekarang udah jam 6 pagi suruh keluar semua, suruh berjemur, suruh bersosialisasi. Tetapi artinya roh ketakutan ini itulah yang ditunggangi oleh iblis untuk membuat orang akhirnya cepat mengambil keputusan yang tidak alkitabiah. Ya, dia main lari aja, dia main pergi aja, tidak tanya Tuhan dulu. Tetapi akhirnya karena stres, depresi, akhirnya serangan jantung, tekanan darah, pembuluh darah pecah atau apapun namanya, metabolisme tubuh hancur. Ya, Alkitab dengan jelas Tuhan udah ngasih tahu, Tuhan yang bicara ya. Banyak orang mati karena ketakutan. Nah, jadi akhirnya kembali lagi ke Alkitab. Allah tidak memberikan pada kita roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan keberanian. Dari mana itu? Itulah Roh Kudus, Pak. Jadi kenapa Allah itu tempat pengungsian yang baik? Karena ada Roh Kudus. Dan Roh Kudus ketika mengalirlah kuasa Roh Kudus, kita tidak takut lagi. Ada keberanian dari Tuhan. Pak Dani, saya mau coba mau lokalisir gitu. Ya. Dikatakan Allah Israel itu adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Yang kita kenal sekarang Bapa Surgawi dalam Yesus dan Roh Kudus. Ya. Dan yang keren, Bapak Abraham pernah mengungsi ke Mesir. Ya. Ishak hampir mengungsi ke Mesir terus ke Gerar. Ya. Tapi pernah mengungsi istilahnya. Yakub jangan tanya lagi. Nah, dari 3 bapak orang percaya ini, karena Allah tidak segan-segan menyebut dirinya, akulah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi waktu kita menjadikan Tuhan Allah, Bapa Surgawi, Yesus Kristus dan Roh Kudus sebagai tempat pengungsian kita, sehingga kita tidak perlu ketakutan, kita tidak perlu paranoid, tidak perlu lebay dan minta cabut nyawaku Tuhan, kan lebay. Di pengungsian pun kalau menjadikan Tuhan itu tempat pengungsian kan bebas, aman. Nah, saya sekarang kepada aplikasi lebih mudah orang menangkap. Kalau dari kisah Bapak Abraham, pelajaran apa yang dapat? Ya. Waktu menjadikan Tuhan Allah sebagai tempat pengungsian. Sebetulnya yang pertama, sadarlah bahwa kita umat pilihan Tuhan. Ya. Sudah dirancang Tuhan untuk hidup. Yesus datang memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Maka walaupun mungkin Abraham pergi mengungsi tidak tanya Tuhan dulu, dia kabur karena takut, tetapi di pengungsian itu malah diberkati banyak. Diusir sama Firaun, udah balik sana ke negerimu, bawa itu ada kambing domba, bawa semua orang-orang yang bisa membantu. Dan untuk sisi negatif itu, termasuk dikasih Hagar. Ya, dapat bonus Hagar. Yang bikin malapetaka. Yang ternyata bawa malapetaka ya. Jadi kalau Bapak jadi Abraham, jangan terima Hagar ya. Ya, waspadalah. Waspadalah. Jadi yang pertama adalah jadikan dirimu orang pilihan. Ya, sadarlah bahwa kita umat pilihan Tuhan.
Jadi artinya sebagai umat pilihan, ya kita ini dapat privilege ya, dapat satu keistimewaan, ada perlindungan, ada proteksi khusus ya. Dan tidak perlu takut. Tidak perlu takut, karena masa depan penuh harapan sudah juga diberikan. Tak perlu bohong seperti Abraham. Tidak perlu dusta. Nah, tetapi intinya cuma waspada dengan Hagar. Ya, jadi artinya dimanapun dia terbuang, ya mengungsi, tetap dia ada di zona berkat, ada di area berkat. Ini menarik Pak. Seperti juga Ishak ya. Sebentar, ke Abraham dulu. Abraham dulu. Nah, bagi orang awam zaman sekarang, bagaimana menjadi orang pilihannya? Harus bertobat dan bagaimana? Ya, jadi kita ini tadinya kan disebut the Gentiles ya, bahasa Inggrisnya Gentiles, orang kafir Pak. Ya. Orang yang tidak ada dalam anugerah Tuhan. Tetapi oleh kasih karunia kita mengenal Yesus, kita dengar Injil, kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita jadi warga negara surga. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan, maka sebagai warga negara surga, ya kita diangkat. Dia angkatku jadi anaknya. Ya, jadi kita jadi anak Tuhan. Ya, semua fasilitas kerajaan Allah itu diberikan pada kita, Pak. Nah, jadi dimanapun kita pergi, kita itu membawa Kristus. Artinya ya kita adalah anak Tuhan, tetapi yang lebih lagi ya ambassador of Christ ya. Kita adalah duta-duta kerajaan Allah. Duta besar ini ketika pergi ke satu tempat diutus, wah itu banyak sekali. Dia punya privilege ataupun kenyamanan. Dia dapat fasilitas-fasilitasnya luar biasa. Dia bisa mengikuti acara-acara yang mungkin glamor ya, tetapi dia juga mendapatkan fasilitas perlindungan yang istimewa. Itu duta besar kerajaan dunia Pak, apalagi duta besar kerajaan Allah. Jadi luar biasa. Waktu terima Yesus kita sudah menjadi umat pilihan Tuhan. Kita dipilih dari segala bangsa ya. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus. Tetapi di samping kita umat pilihan Tuhan, supaya memberitakan perbuatan yang besar yang telah memanggil kita dari gelap pada terang yang ajaib. Nah, jadi kita juga diutus untuk menjadi saksi-saksi Kristus, Pak. Jadi di mana kita berada menyaksikan. Jadi ketika Abraham ada di Mesir, Firaun berkata, wah Tuhanmu menyertai kan. Mereka jadi bisa lihat, wah ternyata Allah yang disembah oleh Abraham itu hidup. Jadi kemana orang-orang Israel ini mengungsi, dia memperkenalkan pribadi Bapa, Anak, Roh Kudus, memperkenalkan pribadi Yahweh Elohim. Kalau zaman sekarang memperkenalkan pribadi Yesus, sehingga orang bisa melihat, wah ternyata orang yang di dalam Tuhan ini malah lebih diberkati. Padahal mereka mengungsi, padahal mereka ini cari bantuan, cari makanan, cari pertolongan. Tetapi di mana dia berada, dia jadi berkat. Ya sama ketika Israel ada di Babilonia, ya doakan kesejahteraan kota di mana engkau aku buang, karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu juga. Jadi di mana kita pergi, kita bukan hanya dipilih Tuhan, tetapi kita menjadi perwakilan Tuhan di muka bumi ini. Yes, jadi seperti Abraham kita jadi orang pilihan, tapi tetap waspada dengan Hagar. Ya. Jangan sampai kita ulangi kesalahannya Abraham dan Hagar. Ya. Yang kedua Ishak. Ya. Untuk menjadikan Tuhan sebagai tempat pengungsian bagi kita yang lemah dan miskin, belajar dari Ishak apa aja Pak Dhani? Ya, jadi yang menarik saya kalau lihat dari Ishak itu, dia akhirnya tidak sampai ke Mesir, dan akhirnya Abimelekh memberikan silahkan pilih ya tanah yang ada ini untuk kamu boleh bercocok tanam. Nah sekali lagi umat pilihan Tuhan itu punya janji Pak. Ya. Ya punya janji Allah. Aku telah berjanji pada Abraham nenek moyangmu, aku akan menjadikan engkau besar kayak. Maka begitu dengar janji itu imannya bangkit, dan pada hari itu juga dia menabur, dan pada tahun itu juga dia menuai 100 kali lipat Pak. Nah jadi inilah keistimewaan kita anak-anak Tuhan. Jadi di masa-masa kesengsaraan pengungsian tetap menabur. Tetap menabur. Tetap kerja. Tetap kerja. Work from home. Work from home, dan nggak akan menuai kalau nggak nabur Pak. Jadi ministry from home. Ya, ministry from home. Siapapun saudara, ini satu rahasia untuk diberkati. Tidak ada cara lain pada masa-masa sukar ini. Seberapa banyak kita dapat, ya kita segera tabur ya. Kalau perpuluhan itu otomatis, tapi mungkin kita lebihkan 10% lagi, tabur kemana-mana. Ya saya bawa uang, ada 2.000, ada 5.000, 10.000, ya ketemu orang di jalan, ya kita share. Beda Pak, ketemu sambil jalan
Pak ini ada 5.000, ini Bu buat anaknya. Ketika nabur, menuai, tabur, menuai. Tapi kalau nggak nanam, nggak nuai Pak. Ada yang menarik dari Ishak, setelah dia menabur di Kejadian 26, dia menuai 100 kali lipat. Dia menjadi orang yang sangat diberkati. Dan yang dasar dia menerima janji, yaitu dia menggali sumur ayahnya Abraham. Itu kalau diaplikasikan ke zaman kini apa Pak? Jadi yang menarik dari kisah itu adalah sumur-sumur Abraham yang ditimbun oleh bangsa Filistin. Nah, sumur-sumurnya adalah sumber-sumber, Pak. Ketika kita sudah menjadi anak Tuhan, itu banyak sumber-sumber yang sebetulnya sudah menjadi milik kita, tetapi ditimbun oleh setan. Ya, semua keahlian kita, mungkin kapasitas kita yang dulu pernah kita miliki itu ditimbun oleh iblis. Intelektual kita ditimbun, tapi Tuhan bilang gali kembali, gali sampai berbuah-buah. Udah gitu cari lagi di mana sumbernya, gali lagi di sini, gali lagi di sini. Jadi mungkin dulu pernah memberikan les bahasa Inggris misalnya. Wah, sekarang udah di atas 50 tahun. Ayo gali lagi. Ya, bangun ministry bahasa Inggris. Mungkin juga dari situ jemaat jadi lancar bahasa Inggris. Akhirnya mereka waktu melamar pekerjaan dapat perusahaan asing. Ya, jadi masing-masing kita talentanya ini gali kembali Pak. Potensi-potensi yang ada gali kembali Pak. Nah, ini menarik ini. Jadi semua yang pernah kita punya impian kita yang dikubur sama setan, kita minta Tuhan visi yang kembalikan visi yang ada, kembalikan impian yang ada. Kita lihat ladang telah menguning, siap untuk itu, semangat lagi Pak, bergairah lagi. Nah, saya sendiri menemukan karena saya ada satu situasi yang harus memaksa saya ke Bandung Pak. Nah, ternyata di Bandung saya jumpa dengan rekan-rekan pelayanan saya dan muncullah apa yang hilang Tuhan kembalikan tentang beban suku Sunda. Ya, jadi kita ada pelayanan pasunan menyembah. Nah, jadi kita gali kembali itu teman-teman yang lama dulu terkumpul lewat Zoom dan mulai berdoa virtual kabupaten-kabupaten. Jadi apa yang dulu pernah kita mampu untuk pemetaan rohani sekarang dikembangkan dan akhirnya semua bergerak bersama. Jadi akhirnya yang lain bergabung lagi. Jadi berbual-bual. Jadi semua kabupaten mulai ikutan sampai kita akan melihat satu suku ini dilawat Tuhan. Nah, jadi itulah satu contoh yang saya alami bagaimana pada masa sukar ini gali semua potensi-potensi yang pernah kita miliki, semua keterampilan dan semua apa yang pernah Tuhan percayakan, jangan biarkan iblis mengubur. Sampai akhirnya Ishak menggali sumur yang baru, Pak. Sumur yang baru ini berbual-bual juga, namanya Rehobot. Ini bukan sumur ayahnya, tetapi ini sumur yang didapat sendiri, hasil dari upaya sendiri. Jadi poinnya adalah sebetulnya di mana berada sudah ada warisan Tuhan. Sudah ada sumber-sumber yang Tuhan berikan. Jadi walaupun tanah Kanaan itu belum jadi milik sepenuhnya Abraham dan Ishak, tetapi itulah tanah perjanjian. Dan mereka kan ngungsi juga sebetulnya kan. Awalnya kan dari utara, mereka dari daerah Irak, disuruh Tuhan ke selatan. Selatan kalau orang luar lihatnya mereka ini pengungsi, pendatang kan. Tetapi di pendatang ini karena ini tanah perjanjian, itu jadi semua sumber-sumber daya yang ada digali. Nah, ada sedikit Pak yang saya mau bagikan. Dikatakan di Kejadian 26 itu di ayat 11-nya, ayat 12-nya, maka Ishak menjadi kaya, makin lama makin kaya dan menjadi sangat kaya. Nah, di terjemahan yang digali dari bahasa aslinya itu dijelaskan di Amplified Bible, Pak. Di Amplified Bible itu kaya, makin kaya dan menjadi sangat kaya itu bahasanya he become great and wealth and distinguished. Wah, beda banget ya. Dan itu menjadi satu bahan yang cukup ramai sekarang ini dibagikan bahwa bukan sekedar kaya secara materi, Pak. Yang pertama besar. Artinya besar tuh Tuhan perluas kapasitasnya. Great ya. Tuhan perluas wilayahnya. Kemudian wealth ini makmur, Pak. Ya. Jadi apa saja yang dibuatnya berhasil, memberikan gain, memberikan keuntungan. Jadi makin beruntung. Tapi dengan luas wilayah yang dimiliki, dengan kekayaan yang dimiliki, maka tujuan akhirnya adalah distinguish. Distinguish itu punya pengaruh, Pak. Berdampak, Pak.
Nah, kita orang-orang Kristen kan datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Nah, Tuhan mau dengan kita ada di mana kita mendatangkan kerajaan surga. Punya pengaruh, Pak. Punya dampak bagi lingkungan, punya dampak bagi sekitarnya. Nah, supaya kita berdampak, distinguish, maka kita mulailah dari besar. Besar di sini dewasa rohani juga. Hubungan yang intim dengan Tuhan membuat kita otoritas, Anda besar. Tetapi juga wealth. Ya, Yesus datang memberikan hidup dan berkelimpahan. Ini secara materi. Ya, jadi karena berkelimpahan bisa membantu mendukung baik pelayanan, sehingga N-nya punya pengaruh besar, punya keuangan besar, makanya distinguish, dia punya pengaruh yang besar, bisa menggarami lingkungannya sehingga N-nya orang bisa mengenal Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Gitu, Pak. Wow. Sekarang yang terakhir, Abraham sudah, Ishak sudah, sekarang Yakub. Jadi akulah Allah Abraham yang pernah mengungsi, Allah Ishak yang juga mengungsi, Allah Yakub nggak tanggung-tanggung mengungsi, bukan sendirian, sama 12 anaknya, bahkan 400 tahun tambah lagi 30 tahun. Apa aja pelajaran yang terbaik sehingga kita boleh terus menjadikan Tuhan Allah kita dalam Bapa, Yesus dan Roh Kudus menjadi tempat pengungsian kita. Memang kalau kita mendalami Alkitab ya, Kejadian 15 ayat 13-14, memang mereka harus ada di Mesir karena menggenapi. Karena mereka menggenapi daripada firman Tuhan kepada Abraham ya. Kamu akan menjadi bangsa yang besar. Tetapi keturunanmu, nah ini, keturunanmu akan ditindas di suatu bangsa yang ya dia akan diperbudak ya selama 400 tahun. Ada angkanya tuh 400 tahun. Jadi memang itu masuk bagian daripada ya skenario Tuhan juga. Nah, tetapi setelah 430 tahun mereka akan keluar. Pada hari itu juga mereka akan keluar. Nah, kalau kita lihat kenapa kok molor 30 tahun saya mendapatkannya, 400 tahun mereka status masih budak, Pak. Nah, budak itu masih ketakutan, trauma kan 400 tahun. Jadi waktu Musa bilang, ayo kita keluar. Waduh, takut ngapain keluar, kita nggak tahu mau kemana. Udah enak di sini, udah ada padi, gandum, makanan, minuman. Ya udah rumah udah zona nyaman ya. Mereka nggak mau, tidak ada ketaatan dan tidak ada ketundukan. Tetapi 30 tahun adalah waktu mengubah dari mental budak jadi mental tentara, Pak. Nah, waktu jadi tentara, ayo minta barang-barang pada Mesir. Serahkan barangmu. Kalau dia masih mental budak, kamu berani sama saya ya, awas ya, besok saya bunuh kamu. Tapi kalau dia mental tentara, besok kami sudah keluar. Kami sudah tidak di negeri ini lagi. Apa kamu mau anak kedua mati? Berani kamu ya? Ya, ayo cepat serahkan. Oke, nah itu tentara, Pak. Itu bukan meminta dengan paksa, tapi sebagai kompensasi dia udah kerja 400 tahun ya? Ya, sebetulnya Tuhan menggerakkan kan? Ya. Jadi diserahkan semua. Tetapi juga ada warning itu. Anak lembu emas dari emas itu. Ya, selalu ada dampak negatifnya. Tetapi konteksnya adalah Tuhan waktu membawa keluar dari pengungsian, itu kekayaan Mesir beralih dalam sekejap kepada bangsa Israel. Kekayaan bangsa-bangsa mengalir ya? Mengalir. Jadi kembali ke tanah Kanaan dalam keadaan sangat-sangat berkelimpahan. Jadi poinnya adalah tetaplah dalam skenario Tuhan, Pak. Jadi walaupun dalam pengungsian, walaupun dalam penderitaan, tetapi kalau tetap dalam agendanya Tuhan, itu akan berakhir happy ending, Pak. Sangat berkelimpahan. Bahkan memang semua kekayaan Mesir itu diperlukan di padang gurun untuk membangun bait Allah kan, membangun tabernakel dan seterusnya dan sebagainya. Jadi akhirnya kita lihat sebagai Abraham, Ishak dan Yakub, walaupun dalam pengungsian, tetapi semua ketika kembali ke tanah perjanjian, semua kembalinya dalam keadaan makmur luar biasa. Artinya semua kita dirancang Tuhan, jangan khawatir apa yang kau makan, minum pakai ya. Dulu aku muda, sekarang aku tua, tidak pernah aku melihat orang benar meminta-minta. Jadi kita melihat bagaimana di masa pengungsian itu dikatakan Tuhan sebagai tempat pengungsianku, di mana di situ berarti Tuhan sudah menyiapkan semua fasilitas dan semua kebutuhan dan juga bahkan pemeliharaan
Karena tujuan utamanya adalah dia ingin memperkenalkan dirinya sendiri pada bangsa di mana kita terbuang, Mbak. Ya, sehingga dunia boleh melihat bahwa oh, Yesus yang disembah oleh orang Kristen itu adalah Allah yang hidup. Walaupun dia sedang lari numpang di rumah ini, ya, atau mungkin dia sedang mengungsi karena rumahnya kebakaran misalnya, tetapi ternyata di mana kita berada, kita membuat terang Kristus, membuat damai sejahtera, sehingga orang itu boleh berkata, wah, walaupun kamu susah, walaupun kamu menderita, tapi aku melihat, kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Nah, jadi akhirnya orang itu akan menikmati kehadiran kita. Kita ada di penghujung acara ini. Konklusi untuk aplikasi hari ini, 2 menit. Menjadikan Tuhan tempat pengungsian kita, baik buat pengungsi Ukraina, atau bahkan juga teman-teman Rusia yang harus terlantar di negara-negara tempat mereka sedang berpergian karena ATM-nya macet. Ya, karenanya mudah-mudahan mereka menyaksikan juga ini ya. Iya, jadi jadikanlah Tuhan pengungsian juga bagi saudara yang sedang sakit, terkena efek pandemi yang belum selesai, sedang lemah, miskin. Jadikanlah Tuhan tempat pengungsianmu. Silakan. Ya, di dalam Mazmur 43 ya, Mazmur 43:2. Sebab engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah ibitan musuh? Saudara, orang mengungsi itu karena berkabung karena ada tekanan ya, karena ada musibah dan sebagainya. Tetapi kenapa kita harus merasa terbuang gitu? Kenapa kita harus merasa di dalam himpitan musuh? Karena kalau sudah menjadikan Tuhan sebagai pengungsian, ya damai sejahtera itu melanda. Tetapi sekali lagi, satu poinnya adalah pastikan bahwa kita intim dan melekat dengan Tuhan. Kita ada di sumber berkat Tuhan. Saya selalu sebut kita Kristen ruang Maha Kudus, Pak. Di ruang Maha Kudus kita akan ketemu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, jumpa Bapa, dia adalah sumber segala berkat. Dia adalah gudang berkat. Ada storage, ya, ada perbendaharaan Tuhan. Jumpa Bapa, jumpa Yesus, dia itu proteksi. 5 lapis perlindungan Tuhan berikan. 1 ditutup bungkus dengan darah Yesus, 2 dipagari dengan api Roh Kudus, 3 malaikat Tuhan berjaga berkemah di atas kita 24 jam, 365 hari dan seterusnya. 4, tangan Yesus yang perkasa membawa kita dari kemenangan kepada kemenangan. Dan kelima, tidak ada seorang pun yang dapat merebut kita dari tangan Bapa di surga. Wow, 5 proteksi luar biasa. Nah, yang ketiga, jumpa Roh Kudus. Dia memberikan otoritas, memberikan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Tanda-tanda orang percaya dia akan mengusir setan bernama Yesus, tumpang tangan atau orang sakit, orang itu sembuh. Sekalipun diracun maut, tidak binasa, sakti mandraguna. Nah, jadi syarat untuk mengungsi, ukuran kita mengungsi atau tidak, ku masuk ruang Maha Kudus, intim dan melekat dengan Tuhan, masuk dalam pondok Daud, deep worship, masuk dalam hadiratnya, dan kita buktikan bukan saja kita diluputkan atau menang pada masa sukar, tapi kita juga berdampak bagi sekitarnya. Amin. Sobat penyembah, biarlah firman ini boleh memberi kekuatan kepada teman-teman di Ukraina, ya, di Ukraina yang sedang mengungsi, dan juga mungkin teman-teman di rakyat Rusia yang sedang ATM nggak berfungsi sehingga Anda sedang kesulitan di berbagai daerah. Kami percaya Tuhanlah tempat pengungsianmu. Tuhan Allah Abraham, Ishak, Yakub, yaitu di dalam Allah Bapa surgawi, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Tempat pengungsianmu yang lemah dan yang miskin. Kami tidak memihak kepada siapapun. Kami hanya berdoa, datanglah kerajaan Allah jadi atas kalian. Dan bagi saudara saya yang mungkin hari-hari ini karena pandemi, karena ketakutan kabar perang, karena penyakit, karena tekanan resesi, kesulitan pekerjaan, jangan takut. Jangan lari kemana-mana, jadikan Tuhan tempat pengungsianmu. Jadi pastikan engkau bertobat dari dosamu, jangan lagi terhilang, jangan hidup tersesat, kembali jadi anak hilang yang kembali pulang ke Bapa. Terima Yesus sebagai juru selamatmu, jadikan dia Tuhan dan Rajamu. Mari kita berdoa. Bapa, sempurnakan sharing firman-Mu untuk kami
meneladani Abraham, Ishak, dan Yakub, Bapa orang percaya, karena Allah yang kami kenal, Allah Israel, adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, yaitu Bapa surgawi, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Biarlah kami menjadikannya tempat pengungsian kami, seumur hidup kami, bahkan sampai rapture, sampai selama-lamanya kami dan seisi rumah kami. Dalam berkat Bapa, Yesus, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa di program Worship Etum yang akan datang, yang lebih dahsyat lagi. Amin.